Beberapa waktu terakhir lumayan rame membahas tentang quiet quitting. Nah, just in case, kalau misalnya kamu kelewat, video ini buat kamu. Mari mulai dari sebuah pertanyaan. Apa sih itu quiet quitting? Berdasarkan Harvard Business Review, quiet quitting ini merupakan sikap dari karyawan yang biasanya kurang bersedia untuk bekerja lebih keras ataupun kreatif. Nah, ini beda dengan resign kerja secara diam-diam, karena karyawan tuh cuma pengen dapetin work-life balance dan menganggap bekerja itu bukan fokus utama mereka. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa hal ini bisa terjadi? Fenomena quiet quitting ini terjadi bukan karena faktor tunggal. Nah, menurut Alo Dokter nih, ada beberapa alasan yang bisa menjadi faktor kenapa seseorang bisa melakukan quiet quitting. Yang pertama, karena kegagalan atau kekecewaan di tempat kerja, seperti nggak dapat promosi jabatan atau kurangnya apresiasi dari atasan. Yang kedua, rekan kerja dan lingkungan yang toksik. Yang ketiga, kelelahan karena beban kerja yang banyak. Nah, yang keempat, perasaan takut kalau dilimpahkan kerjaan tambahan. Yang kelima, bosan karena melakukan pekerjaan yang itu-itu aja. Yang keenam, waktu untuk kehidupan pribadi yang terasa sangat kurang. Dan yang ketujuh, punya pemikiran kalau yang dibuat kaya dari kerja keras dia adalah hanya perusahaan aja, bukan untuk diri dia sendiri. Seseorang yang pengen ngelakuin quiet quitting punya tujuan untuk mencapai work-life balance yang sebenarnya itu merupakan hal yang baik jika dilakukan. Nah, apalagi sebenarnya nih sisi baik yang bisa didapatkan dari quiet quitting. Yang pertama adalah terhindar dari kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya karena burnout. Yang kedua, kualitas hidup jadi lebih baik karena memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan orang terdekat. Dan yang ketiga, mengurangi resiko masalah kesehatan seperti diabetes, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya. Ada dampak baik. Nah, quiet quitting juga punya dampak buruk ternyata untuk kehidupan seseorang. Yang pertama, punya kecenderungan untuk menyepelekan pekerjaan karena bekerja sewajarnya. Yang kedua, karena bekerja sewajarnya, membuat orang jadi ngerasa bosan dan menganggap pekerjaan yang dilakukan itu sia-sia. Yang ketiga, kesempatan untuk dapat jabatan yang diinginkan hanya jadi angan belaka. Nah, karena kinerja juga cuma itu aja. Dan yang keempat, bisa menyebabkan kehilangan pekerjaan. Nah, gimana menurut kamu soal quiet quitting ini? Kamu tim yang pro atau kontra? Nah, coba komen di kolom komentar.